Pengetahuan tentang anatomi telinga sangat penting, terutama anatomi telinga luar, di mana bahan cetak akan dimasukkan. Untuk itu, rekan-rekan harus memperhatikan dan memahaminya dengan baik. Pada dasarnya, anatomi telinga terdiri dari 3 bagian utama, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Maka dari itu, berikut ini adalah penjelasan lengkap mengenai bagian-bagian telinga beserta fungsinya. 1. Telinga luar. Telinga luar merupakan bagian telinga yang dapat dilihat secara fisik. Bagian telinga ini terdiri dari beberapa organ, di antaranya adalah daun telinga dan liang telinga. Berikut penjelasannya. Daun telinga atau auricula. Daun telinga atau auricula adalah bagian telinga yang terdiri dari kulit dan tulang rawan. Fungsi utama daun telinga adalah untuk menangkap gelombang suara dari lingkungan di sekitarnya. Liang telinga. Liang telinga adalah organ pendengaran berbentuk lorong dari lubang telinga hingga gendang telinga atau membran timpani. Fungsi liang telinga adalah untuk menghantarkan gelombang suara dari daun telinga menuju gendang telinga, tempat tumbuhnya rambut-rambut halus, untuk melindungi gendang telinga dari debu dan kotoran, serta memproduksi cairan telinga untuk mencegah iritasi dan paparan zat asing. Sebelum melanjutkan ke telinga tengah, sekarang kita telah memahami bagian telinga luar yang berfungsi sebagai pintu masuk bagi gelombang suara. Ingat, telinga luar terdiri dari daun telinga atau pinna yang berfungsi menangkap suara dari lingkungan. Saluran telinga eksternal juga membantu menyalurkan suara ke bagian dalam. Mari kita lihat bagaimana suara tersebut diolah lebih lanjut di telinga tengah. 2. Telinga tengah. Telinga tengah adalah bagian telinga yang berfungsi untuk menerima gelombang suara serta mengubahnya menjadi getaran suara sebelum diteruskan ke telinga bagian dalam. Bagian telinga ini dimulai dari bagian dalam membran timpani sampai dengan tulang sanggurdi yang menempel ke telinga dalam. Berikut adalah bagian-bagian telinga tengah. Gendang telinga. Gendang telinga adalah organ yang membatasi telinga tengah dan telinga luar. Fungsinya adalah untuk menerima gelombang suara dan melanjutkan getarannya ke telinga bagian dalam. Osikel. Osikel adalah susunan 3 tulang terkecil pada tubuh manusia, yaitu tulang martil atau malleus, tulang landasan atau incus, dan tulang sanggurdi atau stapes. Susunan tulang ini terletak di telinga tengah yang dipenuhi oleh udara. Fungsi osikel adalah untuk meneruskan getaran yang diterima dari gendang telinga menuju telinga bagian dalam, tuba eustachius. Tuba eustachius adalah saluran yang menghubungkan telinga tengah dengan rongga hidung serta bagian atas tenggorokan. Saluran eustachius berfungsi untuk mengeluarkan lendir dari telinga tengah serta menjaga tekanan udara di dalam telinga. Sebelum melanjutkan ke telinga dalam, kita baru saja mempelajari bagian telinga tengah yang bertindak sebagai penghubung antara telinga luar dan telinga dalam. Gendang telinga menerima getaran suara, lalu diteruskan oleh 3 tulang kecil, malleus, incus, dan stapes. Tulang-tulang ini memperkuat suara sebelum meneruskannya ke telinga dalam. Apa yang terjadi selanjutnya di telinga dalam? Mari kita telusuri lebih jauh. 3. Telinga dalam. Telinga dalam merupakan bagian telinga yang memiliki peran utama untuk mengubah getaran suara dari telinga tengah menjadi sinyal listrik, yang selanjutnya akan dihantarkan ke otak. Selain itu, bagian telinga ini juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Telinga dalam dimulai dari organ jendela oval yang bagian luarnya tersambung dengan bagian ujung tulang sanggurdi dan diakhiri oleh saraf pendengaran. Adapun bagian-bagian telinga dalam adalah sebagai berikut. Koklea. Koklea adalah bagian telinga dalam yang berbentuk menyerupai rumah siput dan mengandung saraf pendengaran. Fungsi koklea adalah
untuk mengubah getaran suara menjadi sinyal listrik yang akan dihantarkan ke otak. Vestibular. Vestibular adalah bagian yang berperan penting dalam mengatur keseimbangan dan gerak lurus tubuh, seperti gerakan naik turun dan maju mundur. Kanalis semisirkularis. Kanalis semisirkularis adalah bagian yang bertanggung jawab atas gerakan tubuh yang memutar serta yang tidak berada dalam garis lurus. Proses mendengar diawali dengan ditangkapnya energi bunyi oleh daun telinga dalam bentuk gelombang yang dihantarkan melalui udara atau tulang ke koklea. Getaran tersebut menggetarkan membran timpani dan diteruskan ke telinga tengah melalui rangkaian tulang pendengaran yang akan memperkuat getaran melalui daya ungkit tulang pendengaran dan perkalian perbandingan luas membran timpani dan foramen ovale. Energi getar yang telah diperkuat ini akan diteruskan ke stapes yang menggerakkan foramen oval sehingga cairan perilimfe pada skala vestibuli bergerak. Getaran akibat getaran perilimfe diteruskan melalui membran Reissner yang akan mendorong endolimfe sehingga akan terjadi gerak relatif antara membran basilaris dan membran tectoria. Proses ini merupakan rangsang mekanik yang menyebabkan terjadinya defleksi stereosilia sel-sel rambut, sehingga kanal ion terbuka dan terjadi penglepasan ion bermuatan listrik dari badan sel. Keadaan ini menimbulkan proses depolarisasi sel rambut, sehingga melepaskan neurotransmitter ke dalam sinapsis yang akan menimbulkan potensial aksi pada saraf auditorius, lalu dilanjutkan ke nukleus auditorius sampai ke korteks pendengaran, area 39 sampai 40 di lobus temporalis. Demikian penjelasan mengenai anatomi telinga dan fungsinya yang meliputi telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Memahami struktur dan fungsi masing-masing bagian telinga sangat penting, terutama dalam konteks pembuatan impresi telinga yang tepat dan efektif. Setiap bagian telinga memainkan peranan penting dalam proses pendengaran dan keseimbangan tubuh, dan pengetahuan yang mendalam tentang anatomi ini akan membantu dalam memastikan hasil yang optimal dalam aplikasi klinis atau audiologis. Dengan mempelajari dan memahami setiap aspek dari anatomi telinga, kita dapat lebih baik dalam mengidentifikasi masalah, merancang solusi yang sesuai, dan memberikan perawatan yang efektif untuk menjaga kesehatan pendengaran dan keseimbangan. Teruslah memperdalam pengetahuan ini dan aplikasikan dengan baik dalam praktik sehari-hari untuk hasil yang maksimal. Terima kasih atas perhatian dan dedikasi rekan-rekan dalam mempelajari anatomi telinga. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat diterapkan dengan baik dalam tugas-tugas kita ke depannya.